Bayangkan, suatu hari kita berdiri di hadapan Allah. Tidak ada lagi tempat bersembunyi, tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Semua amal kita diperlihatkan satu persatu, sholat yang pernah kita kerjakan, sedekah yang pernah kita berikan, doa-doa yang pernah kita panjatkan di saat sepi. Namun, tiba-tiba, timbangan amal itu terasa berat, bukan karena dosa besar yang kita takutkan selama ini, tapi karena dosa-dosa kecil yang dulu sering kita anggap sepele, ucapan yang melukai orang lain, candaan yang ternyata menyakiti hati, atau kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari tanpa pernah merasa bersalah. Dan saat itu, hati hanya mampu berbisik penuh penyesalan. Seandainya dulu aku tidak meremehkannya. Seringkali kita sangat takut pada dosa besar. Kita tahu itu salah, kita tahu itu berbahaya. Tapi anehnya, kita justru sering merasa santai dengan dosa-dosa kecil. Kita menenangkannya dengan kalimat sederhana, cuma sekali. Ini hal kecil. Atau, semua orang juga melakukannya. Kalimat-kalimat itu terasa ringan diucapkan, seolah-olah dosa itu tidak berarti apa-apa. Padahal yang perlahan menjauhkan hati dari Allah bukan selalu dosa besar yang jarang terjadi. Seringkali justru dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Seperti tetesan air yang jatuh setiap hari. Tidak terasa kuat, tidak terasa berat. Namun perlahan, tetesan itu mampu melubangi batu yang keras. Begitu juga dengan hati manusia. Jika dosa kecil terus diulang tanpa penyesalan, perlahan hati bisa menjadi keras. Dan kita bahkan tidak sadar kapan kita mulai menjauh dari Allah. Banyak orang tidak jatuh karena dosa besar. Bukan karena mereka melakukan sesuatu yang sangat mengerikan dalam satu malam. Bukan karena mereka tiba-tiba melakukan kesalahan besar yang langsung menghancurkan hidup mereka. Sering kali, semuanya dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Sesuatu yang terlihat biasa saja. Sesuatu yang bahkan tidak membuat kita merasa bersalah. Mungkin hanya sebuah ucapan yang keluar tanpa dipikir panjang. Ucapan yang terdengar seperti candaan, tapi ternyata melukai hati orang lain. Mungkin hanya sebuah obrolan ringan yang perlahan berubah menjadi gibah. Awalnya terasa biasa, sekadar cerita, sekadar berbagi kabar. Namun, tanpa disadari, kita sedang membicarakan keburukan seseorang yang bahkan tidak ada di hadapan kita. Atau mungkin kebiasaan menunda sholat. Awalnya hanya sekali, kapan-kapan saja, masih ada waktu, lalu menjadi kebiasaan. Nanti saja setelah ini, setelah pekerjaan selesai, setelah menonton sebentar, setelah melakukan satu hal lagi. Dan tanpa terasa, waktu terus berlalu. Sholat yang dulu kita jaga, perlahan menjadi sesuatu yang sering kita tunda. Semua itu terlihat kecil. Tidak ada yang langsung terasa menakutkan. Tidak ada yang langsung membuat hidup terasa hancur. Karena itulah dosa kecil sering terasa aman. Ia tidak datang dengan suara keras. Tidak datang dengan peringatan yang menakutkan. Ia datang dengan sangat tenang, sangat pelan, hingga kita hampir tidak menyadarinya. Dan justru disitulah bahayanya. Karena dosa kecil memiliki satu sifat yang sering tidak kita sadari. Ia mudah diulang. Sekali terasa ringan, kedua kali terasa biasa, ketiga kali kita bahkan tidak lagi memikirkannya. Lalu hari demi hari berlalu. Kebiasaan kecil itu mulai menjadi bagian dari hidup kita. Lisan menjadi lebih mudah menyakiti orang lain. Waktu terasa lebih sering habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ibadah yang dulu terasa ringan, perlahan mulai terasa berat. Padahal, semua itu tidak terjadi dalam satu hari. Ia terjadi perlahan. Seperti bayangan yang semakin panjang saat matahari mulai tenggelam. Awalnya hampir tidak terlihat. Namun jika dibiarkan, ia akan terus membesar. Begitulah dosa kecil bekerja dalam kehidupan manusia. Ia tidak selalu menghancurkan hidup kita secara tiba-tiba. Namun jika terus dibiarkan, ia perlahan bisa menjauhkan hati dari cahaya kebaikan. Dan seringkali, seseorang baru menyadari hal itu ketika hatinya sudah terasa jauh dari Allah. Ada sesuatu yang sering tidak kita sadari. Ketika dosa kecil mulai menjadi kebiasaan, ia tidak langsung membuat hidup kita terasa hancur. Ia tidak langsung membawa kita ke titik terburuk dalam hidup. Justru sebaliknya, semuanya terjadi dengan sangat pelan. Begitu pelan, hingga kita hampir tidak menyadarinya. Awalnya setiap kali melakukan kesalahan, hati kita terasa tidak nyaman. Ada rasa bersalah yang muncul, seolah ada suara kecil di dalam hati yang berkata, "Ini tidak benar."
Suara itu membuat kita gelisah, membuat kita berpikir ulang, membuat kita ingin memperbaiki diri. Namun ketika kesalahan yang sama terus dilakukan, sesuatu mulai berubah. Rasa bersalah itu perlahan mulai berkurang. Yang dulu membuat hati gelisah, sekarang mulai terasa biasa. Yang dulu membuat kita menyesal, sekarang terasa seperti bagian dari kehidupan sehari-hari. Inilah salah satu bahaya terbesar dari dosa kecil. Bukan hanya karena dosanya, tetapi karena ia perlahan mengubah hati manusia. Hati yang awalnya lembut, perlahan menjadi keras. Hati yang dulu mudah tersentuh ketika mendengar ayat Al-Quran, perlahan mulai terasa biasa saja. Hati yang dulu mudah tergerak untuk berbuat baik, perlahan menjadi lebih berat. Bahkan kadang seseorang mulai merasa aneh pada dirinya sendiri. Mengapa dulu menangis ketika mendengar nasihat agama, tapi sekarang terasa datar? Mengapa dulu sholat terasa menenangkan, tapi sekarang terasa seperti kewajiban yang berat? Jawabannya seringkali sederhana. Bukan karena Allah menjauh dari kita, namun karena kita yang perlahan menjauh dari Allah. Dan seringkali jarak itu tidak dimulai dari dosa besar. Ia dimulai dari hal-hal kecil yang kita biarkan berulang, seperti debu yang menempel di cermin. Satu butir debu mungkin tidak terlihat, namun jika terus dibiarkan, cermin itu akan semakin buram. Cahaya yang dulu terlihat jelas, perlahan mulai tertutup. Begitu juga dengan hati manusia. Hati yang sering terkena dosa kecil tanpa penyesalan, perlahan akan tertutup. Bukan karena Allah tidak memberi petunjuk, tetapi karena hati itu sendiri sudah mulai kehilangan kepekaannya. Dan ketika hati sudah terbiasa dengan dosa, seseorang bisa melakukan kesalahan tanpa merasa bersalah lagi. Ia bisa menyakiti orang lain tanpa merasa berat. Ia bisa meninggalkan kewajiban tanpa merasa takut. Dan inilah kondisi yang sebenarnya paling berbahaya. Bukan ketika seseorang melakukan dosa, tetapi ketika seseorang tidak lagi merasa bahwa itu adalah dosa. Ada satu hal yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Kesadaran sering datang terlambat. Saat seseorang masih muda, hidup terasa panjang. Hari-hari terasa masih sangat banyak. Kesempatan terasa tidak akan pernah habis. Karena itu, banyak orang berkata pada dirinya sendiri, nanti saja berubahnya, nanti saja memperbaiki diri, nanti saja lebih serius beribadah. Seolah waktu selalu menunggu, seolah hidup akan selalu memberi kesempatan kedua. Namun kenyataannya, hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita bayangkan. Ada saatnya seseorang mulai berhenti sejenak dalam hidupnya. Mungkin ketika ujian datang, mungkin ketika kehilangan seseorang yang dicintai, atau ketika suatu malam ia duduk sendirian dan tiba-tiba merasa kosong. Kosong yang sulit dijelaskan. Semua yang dulu terasa menyenangkan, tiba-tiba terasa hampa. Keramaian tidak lagi membuat hati tenang. Hiburan tidak lagi benar-benar menghilangkan kegelisahan. Dan di saat-saat seperti itu, seseorang mulai melihat kembali hidupnya. Ia mulai mengingat banyak hal. Ucapan yang pernah melukai orang lain, janji yang pernah diabaikan, waktu yang dulu dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal kecil yang dulu dianggap tidak penting, perlahan muncul kembali dalam ingatan. Seperti potongan-potongan kenangan yang datang satu persatu. Dan di saat itulah hati mulai bertanya, kenapa dulu aku tidak lebih berhati-hati? Kadang penyesalan itu datang ketika seseorang melihat hidupnya berubah. Ketika tubuh mulai tidak sekuat dulu. Ketika usia mulai bertambah. Ketika kesempatan tidak lagi sebanyak dulu. Atau bahkan ketika seseorang berada di saat-saat terakhir dalam hidupnya. Saat itu, banyak orang mulai menyadari sesuatu yang sangat sederhana. Bahwa hidup ternyata sangat singkat. Hari-hari yang dulu terasa panjang, ternyata berlalu begitu cepat. Tahun demi tahun yang dulu terasa jauh, ternyata sudah terlewati. Dan di saat itulah seseorang mulai berharap, seandainya waktu bisa kembali. Seandainya dulu ia lebih menjaga lisannya. Seandainya dulu ia lebih menghargai waktunya. Seandainya dulu ia lebih dekat kepada Allah. Namun hidup tidak pernah berjalan ke belakang. Waktu yang sudah berlalu tidak pernah bisa diulang. Karena itulah penyesalan sering terasa begitu berat. Bukan karena kesalahan itu terlalu besar, tetapi karena seseorang menyadari bahwa ia sebenarnya memiliki banyak kesempatan untuk berubah. Namun kesempatan itu sering diabaikan. Dan saat kesadaran akhirnya datang, yang tersisa hanyalah keinginan untuk memperbaiki sesuatu yang sudah terlanjur lewat. Itulah sebabnya para ulama sering mengingatkan, jangan menunggu sampai penyesalan datang.
karena penyesalan yang datang terlambat. Seringkali tidak lagi bisa mengubah masa lalu. Namun bagi mereka yang masih diberi waktu hari ini, kesadaran itu sebenarnya adalah sebuah rahmat. Karena selama napas masih ada kesempatan untuk memperbaiki arah hidup. Namun di tengah semua kesalahan manusia, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Rahmat Allah selalu lebih besar daripada dosa manusia. Seringkali seseorang merasa terlalu jauh dari Allah. Ia melihat masa lalunya dan merasa hidupnya penuh dengan kesalahan. Ia mengingat yukapan-yukapan yang pernah menyakiti orang lain. Ia mengingat waktu-waktu yang pernah ia sia-siakan. Ia mengingat dosa-dosa yang pernah ia lakukan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dan ketika semua itu terlintas dalam pikirannya, muncul satu perasaan yang sangat berat. Perasaan bahwa dirinya sudah terlalu jauh untuk kembali. Sebagian orang bahkan berkata dalam hatinya, "Aku sudah terlalu banyak dosa. Mungkin Allah tidak lagi menginginkanku." Padahal, pikiran seperti itu seringkali bukan berasal dari keputusasaan semata, tetapi dari bisikan yang membuat manusia merasa tidak pantas untuk kembali kepada Tuhannya. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Allah tidak pernah menutup pintu taubat bagi hambanya. Selama seseorang masih hidup, selama napas masih berhembus, pintu itu tetap terbuka. Bahkan dalam banyak kisah yang diceritakan oleh para ulama, kita sering mendengar sesuatu yang sangat menyentuh, bahwa Allah lebih senang menerima taubat seorang hamba daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali sesuatu yang sangat berharga yang sempat hilang darinya. Bayangkan seseorang yang tersesat di tengah padang pasir. Bekalnya hampir habis, harapannya hampir hilang. Lalu tiba-tiba ia menemukan kembali sesuatu yang menyelamatkan hidupnya. Kegembiraan itu tentu luar biasa. Namun kegembiraan Allah ketika seorang hamba kembali kepadanya bahkan lebih besar dari itu. Karena bagi Allah, kembalinya seorang hamba adalah sesuatu yang sangat berharga. Tidak peduli seberapa jauh seseorang pernah tersesat. Tidak peduli seberapa banyak kesalahan yang pernah ia lakukan. Jika ia datang kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan penyesalan yang jujur, maka rahmat Allah selalu lebih luas daripada dosa yang pernah ia lakukan. Banyak orang berubah bukan karena hidup mereka selalu baik. Justru seringkali perubahan terbesar datang setelah seseorang menyadari kesalahannya. Saat seseorang akhirnya berkata dalam hatinya, "Ya Allah, aku ingin kembali." Kalimat itu mungkin sederhana, namun di hadapan Allah itu bisa menjadi awal dari perubahan yang sangat besar. Karena satu langkah kecil menuju Allah seringkali disambut oleh rahmat yang jauh lebih besar. Dan disitulah harapan selalu ada bagi siapapun. Bagi mereka yang pernah jatuh, bagi mereka yang pernah tersesat, bagi mereka yang pernah merasa hidupnya penuh kesalahan. Selama seseorang masih mau kembali, maka pintu rahmat Allah tidak pernah tertutup. Banyak orang berpikir bahwa untuk berubah, seseorang harus melakukan sesuatu yang besar. Harus langsung menjadi sangat baik, harus langsung meninggalkan semua kesalahan dalam satu waktu. Namun kenyataannya, perubahan jarang terjadi seperti itu. Perubahan seringkali dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Sesuatu yang mungkin terlihat sederhana, namun dilakukan dengan niat yang tulus. Mungkin dimulai dari satu keputusan kecil, keputusan untuk lebih menjaga lisan, berusaha menahan diri ketika ingin mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Mungkin dimulai dari kebiasaan kecil, melakukan sholat tepat waktu, meskipun awalnya terasa berat. Menyempatkan diri membaca beberapa ayat Al-Quran, meskipun hanya sebentar. Atau mungkin dimulai dari satu doa yang sangat sederhana, doa yang keluar dari hati yang ingin berubah. Ya Allah, bimbing aku menjadi lebih baik. Langkah kecil seperti itu mungkin terlihat sangat sederhana di mata manusia. Namun bagi Allah, langkah kecil itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti. Karena yang dilihat bukan hanya besar kecilnya perubahan, tetapi kesungguhan hati seseorang untuk memperbaiki dirinya. Seringkali seseorang tidak langsung menjadi sempurna setelah memutuskan untuk berubah. Kadang ia masih jatuh, kadang ia masih melakukan kesalahan. Namun yang berbeda adalah, ia tidak lagi merasa nyaman dengan kesalahan itu. Ia mulai berusaha bangkit setiap kali terjatuh. Ia mulai belajar dari kesalahan yang pernah ia lakukan, dan perlahan, sesuatu mulai berubah dalam hidupnya. Hatinya mulai terasa lebih tenang. Ibadah yang dulu terasa berat, perlahan menjadi lebih ringan.
Hal-hal yang dulu terasa biasa, kini mulai terasa berharga. Waktu bersama keluarga terasa lebih berarti. Momen berdoa terasa lebih dalam. Dan yang paling penting, hubungan dengan Allah terasa lebih dekat. Perubahan seperti itu mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain, tidak selalu disadari oleh dunia. Namun di dalam hati seseorang, perubahan itu terasa sangat nyata, karena ia mulai merasakan sesuatu yang dulu mungkin jarang ia rasakan. Ketenangan yang tidak datang dari harta, tidak datang dari pujian manusia, tetapi datang dari perasaan bahwa dirinya sedang berjalan menuju arah yang benar. Itulah mengapa dalam perjalanan hidup, langkah kecil seringkali lebih penting daripada rencana besar yang tidak pernah dilakukan. Karena satu langkah kecil yang dilakukan hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar di masa depan. Dan ketika seseorang terus melangkah, meskipun perlahan, suatu hari ia mungkin akan melihat ke belakang dan menyadari sesuatu, bahwa perubahan besar dalam hidupnya ternyata dimulai dari satu keputusan kecil. Keputusan untuk kembali kepada Allah. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang tidak pernah melakukan dosa. Karena setiap manusia pasti pernah salah. Setiap manusia pernah jatuh dalam kelemahan dirinya. Namun yang membedakan satu orang dengan yang lain adalah keberanian untuk kembali. Ada orang yang ketika melakukan kesalahan, ia berhenti sejenak. Ia merenung. Ia memperbaiki dirinya. Namun ada juga yang terus berjalan tanpa pernah melihat kembali arah hidupnya. Padahal, waktu tidak pernah berhenti. Hari demi hari terus berlalu. Usia perlahan bertambah, dan suatu saat, setiap kita akan sampai pada titik di mana hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Karena itu jangan menunggu sampai hati benar-benar terasa jauh. Jangan menunggu sampai penyesalan datang terlambat. Jika hari ini kita masih diberi waktu, masih diberi kesempatan untuk mendengar pengingat seperti ini, mungkin itu adalah cara Allah mengetuk hati kita. Cara Allah mengingatkan bahwa pintu kembali masih terbuka. Mulailah dari hal kecil, perbaiki niat, perbaiki sholat, perbaiki cara kita memperlakukan orang lain. Karena langkah kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup kita. Jika video ini menyentuh hati kamu, tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, bimbing aku menjadi pribadi yang lebih baik." Semoga kita semua termasuk hamba yang selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan jangan lupa, subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya yang bisa menenangkan hati dan menguatkan iman kita.